Dini hari tanggal 17 Agustus tahun 1945, Soekarno kembali ke rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, di mana Muhammad Hatta bergabung dengannya. Sepanjang pagi, selebaran dadakan yang dicetak oleh Peta dan golongan pemuda menginformasikan kepada masyarakat bahwa proklamasi akan segera dilakukan. Akhirnya pada pukul 10 pagi, Soekarno dan Hatta melangkah ke teras depan, tempat Soekarno mendeklarasikan kemerdekaan Republik Indonesia di hadapan 500 orang massa. Bangunan paling bersejarah ini kemudian diperintahkan untuk dibongkar oleh Soekarno sendiri, tanpa alasan yang jelas. Keesokan harinya, tanggal 18 Agustus, PPKI mendeklarasikan susunan dasar pemerintahan negara Republik Indonesia yang baru, mengangkat Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden serta kabinetnya. Memberlakukan UUD Indonesia tahun 1945, yang pada saat itu tidak menyertakan referensi apapun terhadap hukum Islam. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat, Komite Nasional Indonesia Pusat, KNIP, untuk membantu presiden sebelum pemilihan parlemen. Visi Soekarno terhadap UUD Indonesia tahun 1945 terdiri dari Pancasila. Filsafat politik Soekarno pada dasarnya merupakan perpaduan unsur-unsur Marxisme, nasionalisme, dan Islam. Hal ini tercermin dalam usulan Pancasila versinya yang diajukannya kepada BPUPKI dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Pada hari-hari setelah proklamasi, berita kemerdekaan Indonesia disebarkan melalui radio, surat kabar, selebaran, dan dari mulut ke mulut, meskipun ada upaya dari tentara Jepang untuk meredam berita tersebut. Pada tanggal 19 September, Soekarno berpidato di hadapan 1 juta orang di lapangan Ikada, Jakarta, sekarang bagian dari lapangan Merdeka, untuk memperingati 1 bulan kemerdekaan, yang menunjukkan tingginya tingkat dukungan rakyat terhadap Republik Baru, setidaknya di Jawa dan Sumatera. Di kedua pulau ini, pemerintahan Soekarno dengan cepat membangun kendali pemerintahan sementara sebagian besar tentara Jepang yang tersisa mundur ke barak mereka menunggu kedatangan pasukan sekutu. Periode ini ditandai dengan serangan terus-menerus oleh kelompok bersenjata pribumi terhadap orang-orang Eropa, Tionghoa, Kristen, bangsawan pribumi dan siapa saja yang mereka anggap menentang kemerdekaan Indonesia. 37, 38, kasus yang paling serius adalah revolusi sosial di Aceh dan Sumatera Utara, di mana sejumlah besar bangsawan Aceh dan Melayu dibunuh oleh kelompok Islam di Aceh, dan massa yang dipimpin komunis di Sumatera Utara. Dan perselingkuhan 3 wilayah di pantai barat Laut Jawa Tengah di mana sejumlah besar bangsawan Eropa, Tionghoa, dan pribumi dibantai oleh massa. Insiden berdarah ini berlanjut hingga akhir tahun 1945 hingga awal tahun 1946, dan mulai mereda ketika otoritas Partai Republik mulai mengerahkan dan mengkonsolidasi kendali.
Pemerintahan Soekarno awalnya menunda pembentukan tentara nasional karena takut akan perlawanan terhadap pasukan pendudukan sekutu dan keraguan mereka mengenai apakah mereka mampu membentuk aparat militer yang memadai untuk mempertahankan kendali atas wilayah yang direbut. Anggota berbagai kelompok milisi yang terbentuk pada masa pendudukan Jepang seperti Peta dan Heiho yang dibubarkan pada saat itu didorong untuk bergabung dengan Badan Keamanan Rakyat, BKR. Baru pada bulan Oktober tahun 1945 BKR direformasi menjadi Tentara Keamanan Rakyat, TKR, sebagai respons terhadap meningkatnya kehadiran sekutu dan Belanda di Indonesia. TKR sebagian besar mempersenjatai diri dengan menyerang pasukan Jepang dan menyita senjata mereka. Karena pemindahan tiba-tiba Jawa dan Sumatera dari Komando Pasifik Barat Daya pimpinan Jenderal Douglas MacArthur yang dikuasai Amerika ke Komando Asia Tenggara pimpinan Lord Louis Mountbatten yang dikuasai Inggris. Tentara Sekutu pertama, Batalion 1 Seaforth Highlanders, baru tiba di Jakarta pada akhir September tahun 1945. Pasukan Inggris mulai menduduki kota-kota besar di Indonesia pada bulan Oktober tahun 1945. Komandan Divisi 23 Inggris, Letnan Jenderal Sir Philip Christison, mengatur komando di bekas Istana Gubernur Jenderal di Jakarta. Christison menyatakan bahwa ia bermaksud untuk membebaskan seluruh tawanan perang sekutu dan memungkinkan kembalinya Indonesia ke status sebelum perang, yaitu sebagai koloni Belanda. Pemerintah Republik bersedia bekerja sama dalam pembebasan dan pemulangan tawanan perang sipil dan militer sekutu, dengan membentuk Panitia Urusan Pengangkoetan Jepang, Popda, untuk tujuan ini. Popda bekerja sama dengan Inggris, memulangkan lebih dari 70.000 tawanan perang dan interniran Jepang dan sekutu pada akhir tahun 1946. Namun, karena kelemahan militer Republik Indonesia, Soekarno mencari kemerdekaan dengan mendapatkan pengakuan internasional atas negara barunya daripada terlibat dalam pertempuran dengan pasukan militer Inggris dan Belanda. Soekarno sadar bahwa masa lalunya sebagai kolaborator Jepang dan kepemimpinannya di Putera yang disetujui Jepang pada masa pendudukan akan membuat negara-negara Barat tidak mempercayainya. Untuk membantu mendapatkan pengakuan internasional serta untuk mengakomodasi tuntutan dalam negeri akan keterwakilan, Soekarno mengizinkan pembentukan sistem pemerintahan parlementer, di mana seorang Perdana Menteri mengendalikan urusan sehari-hari pemerintahan, sedangkan Soekarno sebagai presiden tetap menjadi tokoh boneka. Perdana Menteri dan kabinetnya akan bertanggung jawab kepada Komite Nasional Indonesia Pusat dan bukan kepada presiden. Pada tanggal 14 November tahun 1945, Soekarno mengangkat Sultan Sejahrir sebagai Perdana Menteri pertama. Dia adalah seorang politikus lulusan Eropa yang tidak pernah terlibat dengan otoritas pendudukan Jepang. Pada akhir tahun 1945, para administrator Belanda yang memimpin pemerintahan di pengasingan Hindia Belanda dan tentara yang pernah melawan Jepang mulai kembali dengan nama Administrasi Sipil Hindia Belanda, NICA. Dengan perlindungan Inggris, mereka dipimpin oleh Hubertus Johannes van Mook, seorang administrator kolonial yang telah mengungsi ke Brisbane, Australia.
Tentara Belanda yang pernah menjadi tawanan perang di bawah pemerintahan Jepang dibebaskan dan dipersenjatai kembali. Baku tembak antara tentara Belanda dan polisi pendukung pemerintahan Republik yang baru segera terjadi. Hal ini segera meningkat menjadi konflik bersenjata antara pasukan Republik yang baru dibentuk yang dibantu oleh sejumlah massa pro-kemerdekaan dan pasukan Belanda dan Inggris. Pada tanggal 10 November pertempuran skala penuh pecah di Surabaya antara Brigade Infanteri ke-49 dari Angkatan Darat India Britania dan Milisi Nasionalis Indonesia. Pasukan Inggris India didukung oleh Angkatan Udara dan Angkatan Laut. Sekitar 300 tentara India terbunuh, termasuk komandan mereka Brigadir Albertine Walter Southern Malaby. Begitu pula ribuan anggota milisi nasionalis dan warga Indonesia lainnya. Baku tembak terjadi dengan frekuensi yang mengkhawatirkan di Jakarta, termasuk percobaan pembunuhan Perdana Menteri Sejahrir oleh orang-orang bersenjata Belanda. Untuk menghindari ancaman ini, Soekarno dan sebagian besar pemerintahannya berangkat ke Yogyakarta pada tanggal 4 Januari tahun 1946. Di sana, pemerintah Republik mendapat perlindungan dan dukungan penuh dari Sultan Yogyakarta, Hamengkubuwono IX. Yogyakarta akan tetap menjadi ibu kota Republik hingga akhir perang pada tahun 1949. Sejahrir tetap di Jakarta untuk melakukan perundingan dengan Inggris. Rangkaian awal pertempuran pada akhir tahun 1945 dan awal tahun 1946 membuat Inggris menguasai kota-kota pelabuhan besar di Jawa dan Sumatera. Pada masa pendudukan Jepang, pulau-pulau terluar, tidak termasuk Jawa dan Sumatera, diduduki oleh Angkatan Laut Jepang, Kaigun, yang tidak mengizinkan mobilisasi politik penduduk pulau. Akibatnya, hanya ada sedikit aktivitas Partai Republik di kepulauan ini pasca proklamasi. Pasukan Australia dan Belanda dapat dengan cepat menguasai pulau-pulau ini tanpa banyak pertempuran pada akhir tahun 1945, tidak termasuk perlawanan I Gusti Ngurah Rai di Bali, pemberontakan di Sulawesi Selatan, dan pertempuran di wilayah hulu Sungai Kalimantan Selatan. Sementara itu, wilayah pedalaman di Jawa dan Sumatera tetap berada di bawah kendali Partai Republik. Karena ingin menarik tentaranya keluar dari Indonesia, Inggris mengizinkan masuknya pasukan Belanda dalam jumlah besar ke Indonesia sepanjang tahun 1946. Pada bulan November tahun 1946, semua tentara Inggris telah ditarik dari Indonesia. Mereka digantikan dengan lebih dari 150.000 tentara Belanda. Inggris mengirimkan Lord Archibald Clarke, 1 Stone Baron Inverkeppel dan Miles Lamson, 1 Stone Baron Killern untuk membawa Belanda dan Indonesia ke meja perundingan. Hasil perundingan tersebut adalah Perjanjian Lingajati yang ditandatangani pada bulan November tahun 1946. Di mana Belanda mengakui de facto kedaulatan Republik atas Jawa, Sumatera, dan Madura. Sebagai imbalannya, Partai Republik bersedia membahas masa depan kerajaan Inggris, Belanda dan Indonesia yang mirip persemakmuran. Terima kasih banyak
Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai.